Seorang kru film bagian properti bernama Day lagi disuruh periksa lampu kolam renang. Selagi dia periksa, pacarnya bernama Koi dan guguknya si Lucky datang. Koi meminta izin buat berenang tapi permintaan itu ditolak Day dan ini dia, the pool. Day menderita diabetes, jadi di sela waktu istirahat dia suntikan insulin. Mendadak Koi datang menemaninya. Karena merasa Lucky mengganggu kemesraan mereka, Day pun mengusir si gugu. Koi lalu tunjukkan kotak musik berisi bayi yang baru dia beli sambil minta Day pikirkan nama bayi. Day sempat panik karena pikir Koi hamil, namun ternyata Koi cuma bercanda. Untuk membuat Day lebih tenang, Koi memeluknya tapi tiba-tiba ada pengganggu. Pengganggu itu bernama Mayom yang datang buat info Day kalau si Lucky mau dipakai syuting oleh sutradara. Untuk itu Day segera siapkan Lucky agar bisa diarahkan adegannya. Selagi para kru menunggu, Day malah asik bercanda sama Lucky hingga membuat semua bengong. Setelah disindir sutradara, barulah Day bersiap untuk mengarahkan Lucky dan syuting pun berakhir. Esoknya tersisa Day dan Mayom di lokasi guna membereskan barang. Sambil berenang, Day ajak Lucky bermain lempar bola. Bola lemparan Day terus menggelinding hingga masuk hutan dan terdapat koran yang memberitakan seekor buaya yang lepas dari penangkaran. Lucky terus kejar hingga masuk ruang pompa. Merasa ada sesuatu, Lucky terus menggonggong. Pompa penyedot air kolam telah dimatikan Mayom. Kemudian dia membawa Lucky sambil memindahkan tas Day yang tanpa dia tahu kotak insulin Day terjatuh. Mayom lalu merantai Lucky karena takut dia jatuh ke kolam dan meletakkan suntik insulin Day di meja. Mendadak HP Day bunyi. Waktu lihat itu adalah Koi, Day justru men-silent HP-nya. Berhubung Mayom akan berangkat ke Nepal, jadi dia akan pergi duluan dan meminta Day membereskan sisanya. Sebagai sogokan, Day minta dipesankan pizza tapi malah dilempar lakban sebelum akhirnya pergi. Day asik bersantai menggunakan kasur pelampung di atas kolam sedalam 6 meter yang lagi proses penyedotan air. Dia terbangun oleh gonggongan Lucky dan kaget karena air udah tersedot setengah. Dengan panik dia berenang ke tepi dan berusaha memanjat. Pegangan tangan Day lepas hingga mematahkan kukunya. Dia lepas tali pada jubah mandinya untuk menghentikan pendarahan di jari. Kemudian dia mengambil kasur pelampung agar bisa dijadikan pijakan. Usahanya kembali gagal karena pijakannya merosot hingga kembali menjatuhkan Day. Teringat akan HP-nya, Day ikatkan tali jubah mandinya ke kacamata sebagai pengait. Pengait dilempar untuk menggapai HP dan lagi-lagi usahanya gagal. Tersisa satu jurus terakhir yakni teriak minta tolong. Dia mendengar getaran HP-nya. Efek dari getaran itu membuat HP bergerak ke tepian. Sebelum HP-nya malah Lucky yang jatuh duluan tapi masih bisa bertahan. Lihat itu dia dilema tapi akhirnya memilih selamatkan Lucky. Memakai kasur pelampung, dia mendorong Lucky agar bisa naik ke atas dan berhasil. Sayangnya HP dia jatuh. Di tengah kesalnya, Day baru sadar kabel chargernya masih tersambung sehingga HP-nya bergelantungan. Ketinggian HP agak sulit digapai dikarenakan volume air yang terus menurun. Dengan segenap tenaga dibantu doa, Day lompat tapi malah nyemplung dan matot alias mati total. Agar waktu penyedotan air lebih lama, Day nyala membawa jubah mandi untuk menutup palka di dasar kolam bertepatan dengan kedatangan abang-abang delivery PHD. Karena nggak ada orang, dia nelpon pemesan sedangkan Day sendiri nggak bisa naik akibat rantai sok gaulnya nyangkut di tutup palka. Kini Day bertarung dengan waktu karena masalah oksigen dan harus naik sebelum abang PHD pergi. Ternyata Day masih kurang beruntung. Koi sang dewi penyelamat datang ke lokasi karena si bebek kagak angkat telepon seharian. Dengan polosnya dia pikir Day lagi tidur siang tanpa sadar seberapa rendahnya air di kolam. Jadi dia bersiap cosplay atlet loncat indah untuk kejutkan Day. Akhirnya Koi bukan menolong malah menyusahkan orang. Akibat terpeleset tadi kepala Koi bocor. Mau nggak mau Day harus ambil jubah mandinya untuk hentikan pendarahan. Keadaan tersebut membuat Day frustasi dan hanya bisa berteriak meminta tolong. Lalu malam pun tiba. Koi belum juga sadarkan diri yang bikin Day khawatir. Masalah satu belum selesai, masalah baru udah datang. Malam itu kolam renang kedatangan tamu spesial yakni seekor buaya yang kita namai Amau Junior. Day auto jantungan waktu ngeliat Amau mengarah ke Lucky. Sesuai nama si Gugu, Lucky memang beruntung karena si Amau terpeleset pipa besi dan jatuh ke kolam. Hal tersebut tentu membuat Day panik setengah mampus, apalagi pencahayaan yang kurang membuatnya tidak bisa melihat posisi Amau yang lagi nyantui di dasar kolam. Kampretnya malah Lucky yang diomelin hingga merajuk.
Hari kedua dan 2 manusia serta seekor buaya terdampar di kolam renang kering. Di masa kritis ini dia menemukan test pack yang menandakan Koi positif hamil. Selamat, selamat, bentar lagi jadi papa dan mama. Lalu dia periksa bekas luka Koi yang ternyata sangat parah. Dia teringat lakban yang dilempar Mayom bisa dipakai menutup luka. Masalahnya lakban itu lagi nangkring di tengah mulut si Amau. Dia beranikan diri untuk meniru atraksi pawang buaya demi mengambil lakban. Perlahan dia maju dan si laki menggonggong. Bikin kaget aja. Dia coba lagi tapi tiba-tiba nyaris hilang tangan Day. Setidaknya lakban berhasil diambil dan tanpa buang waktu Day segera menutup luka Koi saat si Amau ngomel-ngomel padanya. Kondisi panas terik tanpa air membuat keadaan semakin runyam. Terpaksa Day harus buka palka pompa penyedot untuk ambil air sambil dipelototin Amau. Setelah beberapa saat mencoba, Day gagal karena palka terkunci jadi dia balik posisi Koi. Waktu lihat kalung Koi dia mau pakai untuk buka palka. Sialnya si Amau keburu ngeklaim posisi tersebut. Day nggak mau kalah, manfaatkan lakban sebagai senjata. Day terus ayunkan hingga berhasil mengenai mata Amau. Karena itulah Amau mundur dan Day maju untuk membuka tutup palka. Dengan keberadaan Amau di sana, Day harus bergerak sehati-hati mungkin. Sebab Amau lagi mikir, apa sebenarnya rencana kawan nih? Lebih kurang ajar lagi, susah payah dibuka malah dimasuki Amau, maka sia-sialah rencana Day. Luka pada kuku Day mulai infeksi. Agar tidak semakin parah, Day mencabut kukunya dengan gigi lalu dibungkus lakban. Sementara itu cuaca semakin menyengat kala siang hari. Gak mau Koi menderita, Day masuk ke pipa palka kolam tadi. Masalahnya dia bingung mau ke kiri atau kanan. Salah pilih bisa-bisa berakhir jadi cemilan si Amau. Bermodal nekat dia merangkak ke satu jalur sambil memeriksa keadaan hingga akhirnya sampai di ujung yang merupakan ruang pipa. Day masuk dan naiki tangga, lah malah digembok. Lebih apes lagi selagi dia sibuk teriak, Amau balik ke kolam. Amau yang dekati Koi digonggongin laki dan berkat itu dia bergegas balik ke kolam. Setibanya di sana, inilah yang terjadi. Ngomong-ngomong nih buaya mau ngapain sebenarnya? Mesum sekali anda ya. Amau kembali tenang bertepatan dengan Koi yang siuman. Dia datangi dan ceritakan keadaan mereka serta dia udah tahu kalau Koi hamil. Yang gak kebayang itu apa perasaan orang baru siuman lihat buaya. Bete pasti. Malam tiba dan Amau tidur dengan nyenyaknya sementara dia memeriksa sekeliling. Karena angin, gelas plastik komunikasi yang anak Gen Z jelas gak tahu itu terjatuh. Manfaatkan itu, Koi semangati dia untuk gak nyerah demi selamatkan dia dan calon bayi mereka. Sedangkan dia sibuk mikirin laki yang belum makan. Padahal si Gugut lagi pesta pizza di atas. Lihat itu dia minta jatah tapi mungkin laki masih merajuk karena tadi diomelin jadi dia gak mau berbagi. Gak dong, Gugut itu lebih setia dan tahu diri dibanding manusia. Di tengah malam itu, Koi dan Day makan pizza yang bikin Koi nangis haru. Sebab dia ingat Day masih berjuang secara finansial jadi untuk sekedar makan pizza aja susah. Tapi dia tetap setia dan tidak selingkuh karena dia punya yang namanya rasa malu. Nyindir terus. Pagi-pagi di hari ketiga, Amau udah mangap dan Day mulai kehabisan air. Yang lebih mengkhawatirkan adalah tubuhnya yang belum disuntik insulin. Sambil megangin lakban, dia berusaha membuat tulisan tolong, kemudian mendadak dia pingsan. Dalam pingsannya dia mimpi lalu tiba-tiba hari sudah malam. Dan di malam itu juga Day tahu kalau Amau berkelamin betina karena ada telur di dekatnya. Lalu hujan pun turun dan hari pun berganti. 4 hari sudah mereka di sana tanpa makanan. Ada si pizza Maren. Kini target bagi Day adalah sarapan telur buaya. Lagi asik ngeliatin telur, Day mendadak pingsan. Lihat itu Amau pun girang karena bisa makan daging. Ternyata itu perangkap untuk menjauhkan Amau dari telurnya dan usaha mereka berhasil. Sekarang waktunya membuat api unggun untuk rebus telur buaya. Jeng-jeng, 2 anak calon anak Amau akan berakhir di perut Day dan Koi. Saat malam mereka menikmati telur tersebut yang lebih mirip telur ayam. Setelah mengisi tenaga, kini saatnya mencari jalan keluar. Koi injak pundak Day untuk coba menggapai tepian kolam. Day keluarkan semua tenaga dari protein telur tadi, tapi sayangnya Koi berukuran botol Yakult jadi tidak tergapai. Untuk itu mereka mau cari jalan lain lewat terowongan pipa tadi.
Dia akan jadi umpan agar Koi bisa pergi ke ruangan pipa. Selesai meyakinkan Koi, dia membuat masalah gak perlu kalau ditanya Koi apa dia berharap dirinya aborsi. Si Dungu bukannya bohong dulu, dia malah jujur karena alasan finansial. Kalau cowok udah kena masalah finansial susah sih emang. Tapi Koi balikkan keadaan. Dia minta dia berjuang selamat dari sana untuk buktikan dia seorang calon papa yang hebat. Bisa jadi betina. Hari kelima, paginya Day dan Koi bersiap jalan ke rencana. Begitu sofa penahan tutup palka ditarik, Amau langsung naik. Di momen itu Koi segera turun namun dia lupa kotak mainan bayinya sehingga Day harus pergi ambil dulu baru nyusul. Padahal Amau udah mengamuk lantaran anak-anaknya di mama mereka berdua sehingga hal ini terjadi. Mereka lolos dan mainan goblok pun berhasil diamankan. Mereka masuk ke ruang pipa dan dia mulai merasa kedinginan akibat lama tidak suntik insulin. Mendadak dia ingat di atas mereka ada satu insulin yang ditaruh Mayom tempo hari. Dia naik dengan lubang seadanya serta manfaatkan kawat dan kain dia coba raih insulinnya. Setelah pastikan titik jatuh dia dorong meja dan insulin berhasil mendarat tanpa pecah. Tapi dia terkena karma karena memakan calon anak Amau. Hari ke-6 dan belum ada solusi untuk keluar dari sana. Dalam kondisi badan lemah tanpa minum dan insulin, Tuhan mulai mengasihani mereka. Saat mencoba meraih kotak musik yang jatuh, dia temukan kotak rokoknya berisi suntikan insulin. Selamatlah di kau. Kala nggak tahu harus berbuat apa, dia mendengar suara mesin. Dia naik ke tangga untuk minta tolong tapi tidak ada respon. Waktu turun kalung pelutnya tertinggal di tangga. Demi bertahan hidup, dia naik ke kolam dan ternyata bunyi tadi hanya suara drone. Dia pun teriak minta tolong dalam keputusasaan. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan menjatuhkan jemuran kawat duri. Walau tahu itu bakal menyakitkan tapi mungkin itu satu-satunya jalan. Dia panjati kawat duri hingga tangan dan badannya luka. Dia ambil kain pada jemuran untuk melapisi tangannya dan teruskan memanjat. Tapi akibat jatuh tadi kaki dia patah sehingga butuh kayu sebagai penyangga. Waktu siuman dari pingsan dia lihat kakinya lagi diemutin Amau. Berkat kayu penyangga kakinya selamat tapi Amau terus mengamuk demi membalas dendam anak-anaknya. Gunakan sebelah kaki lagi dia berhasil melepaskan gigitan Amau lalu pergi menjauh. Berhubung hanya ada ember digunakan sebagai senjata untuk mengusir Amau dan untungnya berhasil. Malam tiba dan hujan kembali turun. Dia dengar suara berisik yang Koi buat karena itu dia pancing Amau menjauh. Dia manfaatkan sofa untuk menimpa Amau kemudian dia turun ke terowongan. Tapi kali ini dia coba jalur lain. Dia terus merangkak hingga melihat secercah harapan di depannya. Dia segera mendorong tutup palka dan ketika berhasil keluar ternyata hanya pindah ke kolam sebelah yang sama-sama tinggi. Dia merangkak balik ke lokasi Koi dan baru setengah jalan dia pun pingsan. Hari ke-7 drone semalam jatuh ke kolam. Lalu muncullah dua orang bernama Dongo dan Oon. Karena tinggi mereka pakai tangga yang diikat tali dan disanggah ke pipa beton. Keduanya kemudian turun tanpa tahu ada Amau di balik sofa. Setelah mengambil drone, Dongo sempat lihat tulisan tolong, tapi mereka nggak pedulikan karena pikir itu properti syuting. Di momen mereka manjat, dia terbangun. Sayangnya waktu sampai di atas, Dongo dan Oon udah pergi. Setidaknya mereka tinggalkan tangga tadi. Dia segera berjalan ke sana dan ya jelas Amau tidak akan izinkan. Di sisi lain, ruangan Koi berada mulai digenangi air hujan. Dia sendiri kini memilih beradu gulat sama Amau. Bermodalkan kain dan kawat duri, dia pun bersiap tapi malah terpleset sehingga kakinya kembali digigit. Berkat kayu dia masih bisa bertahan. Dia balik menyerang dengan menaiki dan memukuli Amau. Dia harus cepat karena nyawa Koi terancam. Seketika Amau pun kembali mendominasi. Di keadaan terjepit, dia mendapat kayu yang digunakan menikam mata Amau. Tanah menjadi lembek akibat hujan dan melongsorkan pipa beton yang membuat tangga tertarik. Merasa nggak ada lagi harapan, dia pasrah. Amau yang buta sebelah mulai mencicipinya, tapi tiba-tiba dia mengamuk. Koi yang terdesak mengambil kalung peluit Day tadi dan mulai meniupnya. Mendengar bunyi peluit, laki langsung lompat dan mati tergantung rantai diikuti tenggelamnya Koi. Aduh guguknya. Kehilangan laki membuat dia emosi.
Saat Amau lagi sibuk sendiri, dia ambil pipa besi lalu lompat dari sofa untuk menfatality Amau. Fatality. You win. Setelah Amau pindah alam, dia panjati badan Lucky untuk naik. Gak mau sia-siakan kematian Lucky, dengan segenap tenaga tersisa dia berhasil mencapai atas. Kemudian dia lari ke lubang ruangan Koi berada yang udah dipenuhi air. Dia ambil pipa besi untuk mencungkil tutupnya. Sampai-sampai dia harus bergelantungan di atas kolam. Tutup berhasil dibuka paksa dan dia masih bisa pegangan pada ujung kolam. Dia segera naik dan menyelam untuk mencari Koi. Saat sampai di atas, Koi udah gak bernapas sehingga dia lakukan pertolongan pertama. Sayangnya, usaha dia sia-sia. Tapi bohong, Koi masih hidup dan akhirnya mereka selamat dari Amau serta kolam terkutuk tersebut. Selamat. The Pool, film asal Thailand keluaran 2018. Ternyata seru sekali film ini. Aku udah tahu lama film ini cuma gak tertarik. Sekalinya nonton ternyata gokil jalan ceritanya. Sialnya dia itu bertubi-tubi dan cara mereka survive benar-benar di luar nalar dan kreatif. Tapi kasihan guguknya mati tergantung. Simple banget film ini, di kolam kosong doang dan cuma 2 manusia, 1 guguk dan 1 buaya. Film-film Thailand tuh menarik ya, mau coba sering-sering nonton lah buat referensi. Sampai sini aja video gokil kali ini. Thank you for watching and see you again soon. Bye.